Kalau ada yang bilang Yudas masuk surga, itu orang kemplu. Ya. Karena Yesus saja berkata, celakalah si Yudas ini. Yesus berkata, celakalah, akal ada lebih baik dia tidak dilahirkan. Terus bagaimana dia bisa masuk surga? Kalau kasih itu nggak bisa lepas. Jadi kita harus tahu diri, kita sudah tahu nggak mungkin lepas. Nggak bisa. Dari dulu saya sudah bilang, dari awal. Nabi ke-20 sudah bersabda. Ya, Nabi ke-20 sudah bersabda, nggak bisa. Lagian, ya, sebetulnya kasus KC ini bukan kasus yang seharusnya sampai dipukulin begitu segala macam. Itu ada yang memanfaatkannya, ya kan? Nah kalau sudah terjadi, ya kita naikkan. Justru itu keuntungan buat KC. Nah, nggak usah mewek. Haleluya, thank you Pak Franky, evangelis kita nih ya, luar biasa. Ya, kita coba balik ke ayat 14 ya. Tadi pagi Pak Saifuddin Ibrahim membawakan embun pagi ya, yang di ayat 14 ini ya, tentang Demas, ayat 14 tadi. Oh sorry, ayat apa tadi? Di atasnya tadi, yang 9 ya. Nah itu, ayat 10 ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Salonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Nah ini ada penting ya, karena Demas telah mencintai dunia ini. Tadinya Demas ini adalah murid-murid yang rajin ya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa Demas mencintai dunia ini? Ya kenapa bisa ada orang-orang yang sudah memberitakan Injil, tadi pertanyaannya tadi ya Pak Garam Dunia tadi ya, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, katanya di dalam Tuhan, ceritain firman Tuhan, tapi tinggal lakunya nggak sesuai dengan, ya tidak, inilah ya, tidak menjadi berkat. Ya itu karena sebenarnya simpel ya, diawali semua itu karena mencintai dunia ini. Karena Tuhan sudah berkata, ya, nggak mungkin orang bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Mamon atau kepada Allah. Tuhan kita siapa sih? Allah kita siapa sih? Yesus Kristus. Kurios. Barang siapa mengaku Yesus adalah kurios, ya kan? Yesus berkata, engkau hanya menyembah kepada kurios ton teon. Dan Yesus menerima semua penyembahan loh. Nggak menolak loh, nggak pernah, jangan sembah aku, nggak pernah loh. Tidak mungkin orang mencintai Tuhan kita Yesus Kristus sambil bersamaan pula mencintai Mamon. Nggak bisa, ya. Nggak bisa orang mencintai Tuhan bersama-sama dengan hatinya masih melekat pada harta. Itulah sebabnya dari zaman perjanjian lama kita disuruh memberikan 1/10. 1/10 itu banyak loh. Orang Islam cuma 2,5. Orang Islam itu cuma 2,5%. Ya, makanya ustadz-ustadznya kalau nggak tipu-tipu nggak bakal kaya. Ya kayak Yehwaloni Somat itu kan gara-gara coba ustadz-ustadz yang nggak pernah nyerang Kristen ya melarat-melarat. Ustadz yang rajin nyerang Kristen ya kaya-kaya, rajin dipanggil. Ya kan? Itu faktanya. Ya karena cuma 2,5% mau hidup dari mana? Atau dia harus masuk ke politik? Oh, mungkin dia harus suruh jibaku cari duit. Kenapa kalau di gereja itu ditanya kaya-kaya, minimum selalu berlimpah kecukupan. Ya dari 10% saja, ya gereja bisa mengelola uang itu untuk, kalau pendetanya pendeta yang digaji kayak GKI, ya itu sudah cukup. Gaji pendeta GKI itu sama dengan gaji kalau Anda kerja di perusahaan swasta loh. Ya, S1 baru, ya gajinya UMR, minimum UMR, minimum. Nanti Anda sudah dapat beban tanggung jawab lagi, nanti ada tunjangan. Kalau Anda pegawai di lingkungan GKI, yayasan GKI, maka anak-anak Anda gratis sekolahnya di penabur. Ya, gratis atau 50%? 50%. 50%. Anda tahu sekolah di penabur, mahalnya minta ampun. Ya,
mau itu di Semak 1, ya contohnya Semak 1 masuk aja puluhan juta itu. Dan Anda hanya bayar 50, bahkan kalau Anda mampu, anak pinter, Anda bisa masuk anak Semak 1 dengan berbagai macam kemudahan. Dan ya BPK di Kristen Semak 1 yang terkenal ya, Semak 1 apa Semak apa yang terkenal? Semak 1 yang terkenal Kelapa Gading itu ya. Di mana ya? Di pusat itu ya, Jakarta Pusat. Saman Hudi. Ya pokoknya itu ya, itu memang sekolah-sekolah mahal. Tapi anaknya bisa sekolah di situ kalau dia otaknya mampu. Memang itu pintar ya. Itu misalnya kalau Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika dunia itu selalu menang itu ya. Kalau Anda lihat NEM tertinggi selalu masuk tuh. Ya, selalu masuk. Itu sekolah favorit di Jakarta pokoknya. Itu mahal sekali. Tetapi anak pendeta bisa masuk di situ. Anak pendeta yang pokoknya anak pendeta atau yang bekerja di yayasan milik Gereja Kristen Indonesia. Itu contohnya begitu ya. Ini ada yang ngomong nih Pak Paul gajian dari GKI ini, muji-muji GKI. Oh bukan, sorry ya. Saya hanya memuji, memang pada kenyataannya organisasi mereka bagus. Organisasi mereka tertata rapi dan mereka rajin berdiakonia, itu harus kita puji toh. Ya harus kita tiru, yang baik itu tiru. Yang saya tidak tiru itu ya teologinya rada. Ya, tapi keluarga saya yang di GKI semua baik-baik saja ya. Jadi harus kita tiru. Saya sini dari gereja karismatik, ya, dari gereja karismatik. Apa gereja karismatik jelek? Enggak juga. Gembala senior saya dulu yang saya ditabiskan di sana. Gereja mana? Anda cek aja tuh di TV One ya kan. Mbak Balkis kan pernah ngecek sendiri kan ke Salatiga. Saya kan pendeta di sana juga. Gembala senior kami itu orangnya sangat rendah hati sekali. Ya. Daripada beliau beli mobil-mobil mewah, beli barang-barang mewah. Jam tangannya kalau nggak salah Seiko ya, Seiko yang murah itu loh. Jam tangannya sampai gede-gede, ini anak orang kaya. Tapi hidupnya sederhana sekali, sampai saya tuh malu kadang-kadang kalau ketemu beliau pakai barang-barang mewah itu saya malu ya. Karena beliau itu lebih kaya dari saya tapi hidupnya lebih sederhana, bukan pelit ya. Wah, dia tuh nyumbang banyak orang. Pelit itu beda dengan hemat ya, dengan bijak dalam mengelola uang. Beliau tuh nggak pelit. Dia banyak mahasiswa di Satya Wacana itu yang dikasih beasiswa sama beliau dulu ya, nggak mampu sekolah, dia gajinya aja nggak diambil kalau nggak salah ya. Beliau itu kan kalau nggak salah dulu dosen di Satya ya. Gajinya beliau itu nggak diambil loh. Itu dipakai dikembalikan untuk beasiswa mahasiswa yang nggak mampu loh. Ya karena beliau itu orang kaya banget. Nah, waktu beliau masih menjadi dosen di Satya itu gajinya dikembalikan ke kampus dalam bentuk diakonia. Saya paham ya. Coba orang-orang begini nih. Nah, artinya banyak, nggak artinya bukan berarti gereja karismatik selalu jelek, cuman kebetulan memang kebanyakan gereja karismatik itu mau dagang, niatnya memang mau dagang itu dasarnya, artinya sih memang. Nah kita nggak mau lebar kemana-mana, sekarang kita balik ya, cinta akan uang ya, ketika Tuhan Yesus berkata ya bahwa engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, memang hati Anda harus ada di mana. Perpuluhan itu membuat hati Anda itu ya tidak melekat ke harta. Ketika Anda membayar perpuluhan itu dan diberikan untuk sesuatu, saya nggak tahu, ke rumah tuh, ke gereja lah, kemana. Tetapi itu kan waktu mengeluarkan 10% itu, coba bayangin kalau Anda punya gaji 1 juta, Anda keluarin 100.000. Anda sudah cek, aduh 100.000 itu berat tuh. Anda gaji 1 juta, ngeluarin 100.000, itu setengah mati loh. Ya di Jakarta, terutama kalau di Jakarta, kalau di daerah saya nggak tahu ya. Tapi kalau di Jakarta tuh punya uang 1 juta, Anda ngeluarin 100.000 itu setengah mati loh, berat loh. Kalau Anda punya 10 juta, ngeluarin 1 juta, sakit loh rasanya loh. 1 juta, 1 juta itu bisa setiap minggu makan Hoka Bento tuh, ya kan? 1 juta, 1 juta itu bisa buat cicil motor baru tuh. Cicilan motor baru kan, kalau DP-nya 1 juta, 2 juta, cicilannya paling cuma 1 juta, ya kan? Misalnya Anda mau pakai motor baru itu kan, tapi itu Anda harus berikan loh, Anda harus potong loh, menurut menurut ajaran gereja evangelikal, penganut perpuluhan, ya kan? Tetapi kalau gaji Anda 1 miliar, kalau Anda punya pemasukan 1 miliar, Anda kudu kasih 100 juta loh, banyak loh itu 100 juta. Itu kalau beli bakso 100 juta se-Jakarta ya kebab. Ya kan? Nah,
Itu obat impor bakso dari Indonesia itu satu Jerman ya penuh itu isinya tukang bakso semua itu nanti. Ya tapi kenyataannya itu harus Tuhan mengajarkan di dalam perjanjian lama supaya orang Israel jangan mata duitan. Kasih 10%. Sudah 10%, masih lagi persembahan sulung. Coba bayangin. Persembahan sulung setiap tahun di bulan pertama dia harus kasih semua penghasilannya itu kepada rumah Tuhan. Ayo loh. Semua loh. Full. Lu makan apa? Ya empuh. Makanya firman Tuhan berkata, makanya setiap tahun, biasanya di tahun akan ada berkat melimpah. Supaya tahun berikutnya itu bisa diserahkan kepada Tuhan. Ya, dikasih berkat yang melimpah sekali. Biasanya begitu. Nah itu firman Tuhan begitu ya, dikatakan di imamat itu ya, maka memberkati engkau lebih sehingga engkau bisa memberikan persembahan sulung bagiku. Semua itu diberikan loh. Persembahan sulung, persembahan buah bungaran, persembahan tatangan, ada lagi persembahan nazar. Wih banyak loh, semua tuh kasihkan ke rumah Tuhan semua. Memang di rumah Tuhan itu bukan buat imam-imam doang, tapi buat orang-orang miskin juga dibagi. Sepertiga untuk imam, sepertiga untuk merawat bait suci, sepertiga untuk orang miskin. Ya, itu yang terjadi. Orang-orang Israel itu dilatih untuk hatinya tidak melekat sama uang. Dan ketika mereka melakukannya, mereka diberkati dengan luar biasa. Tetapi di zaman perjanjian baru, ya, para gembala upahan mewajibkan Anda bayar 10%, lalu 10% itu mereka klaim untuk diri mereka sendiri. Selesai sudah. Kemudian dengan pengahnya mereka pakai jam tangan 15 miliar. Akhirnya gimana? Umatnya kirap-kirap melihat, waduh aku ya kepengen. Ya kan? Melihat istri, wah isinya ya pesek, mancung, bangir, apa segala macam, nggak urusan. Yang penting polesannya bro. Begitu dipoles, mau pesek, mau mancung ke dalam, mancung keluar, mau kupingnya model kayak apa, begitu masuk salon, namanya orang punya uang ya, begitu keluar ya celing langsung. Ya, saya tanya sama anak saya, kalau ada dua perempuan, satu cantik tapi dari keluarga miskin, satu biasa saja tapi dari anak orang kaya, kamu pilih yang mana? Ya pilih yang cantik lah dari keluarga, tapi kamu miskin, salah kamu. Kalau cantik kere ya nggak cantik, kamu dari keluarga biasa-biasa, begitu dia celing ya cantik. Cantik itu ya sekarang cantik, 10 tahun lagi nggak cantik. 20 tahun, oh apa materialis? Enggak, saya lagi cerita realistis. Ini kan cerita pilih, tapi kan saya nggak menyarankan anak saya begitu. Enggak, kamu doa sama Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Jangan pilih yang kaya, jangan pilih yang miskin. Jangan cari yang cantik, jangan cari yang jelek. Cari yang sesuai dengan maunya Tuhan. Doa, puasa kalau perlu. Karena anak saya udah umur 22 tahun ya. Sudah waktunya dia berpikir. Saya doa kamu puasa kalau perlu untuk istrimu. Doa, puasa, bernazar kamu sama Tuhan. Supaya keluarga kamu nanti diberkati. Diberkati itu bukan berarti kaya raya, jubrak, bukan ya. Diberkati itu dia tenang, damai sejahtera. Ya, di situ ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita, kesehatan, tidak kekurangan. Kelimpahan itu tidak sama dengan kemewahan ya. Dari situlah awal kesalahan-kesalahan kita. Karena Pak Pendeta sudah ngajari Anda untuk bergaya hidup yang mewah. Nah, itu yang hari ini kita mau belajar. Itu yang mengilhami para Yudas dan para Demas ini. Sehingga ketika Anda mepet hidupnya, Anda akan bilang apa? Cerdik seperti ular, bro. Saya bolak-balik dengar kata cerdik seperti ular itu dari hamba-hamba Tuhan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk
ngakali firman Tuhan. Ya kan? Kita harus jadi seperti ular, bro. Nanti kalau jemaat begini, jemaat begitu bagaimana? Ini harus jadi klaim punya kita semua. Enak saja. Kita kan sorry, bro. Kita tuh masuknya ke level menengah, bro, pelayanan kita. Kalau saya nggak pakai jam tangan emas begini, ada berliannya, orang nggak merespek sama kita. Goblok. Orang respek sama kamu bukan karena jam tanganmu emas, tapi karena urapan dalam hidupmu. Orang respek sama kamu, saya nggak pernah pakai jam tangan emas. Kenapa orang bisa respek sama saya? Ada urapan, ada konsistensi, ada integritas, kredibilitas. Wah, jajanan apa itu, Pak? Nah, itu dia. Susah menjelaskannya, itu bahasa Jawa kuno. Itu mesti tanya sama Kak Liso-Liso itu. Kredibilitas. Orang percaya bukan karena kamu pakai jam tangan bagus. Salah. Bukan karena kamu pakai mobil bagus orang dengar khotbahmu. Salah. Kalaupun ada orang-orang yang terhipnotis dengan itu, ya itu tadi, ayam kumpul sama ayam, kancil sama kancil, kerbau sama kerbau, harimau sama harimau, serigala sama serigala. Maka Anda kan kumpulnya di sana. Iya kan nggak apa-apa, Pak. Ya, supaya tren. Nah itu kan nyatanya anaknya Ahok dapatnya sama anaknya Philip Mantova. Orang tajir ya sama orang tajir. Ya itu terserah kamu. Tapi saya kasih tahu kamu ya, itu tidak menjamin kebahagiaanmu. Semua itu hanya topeng. Anda tahu apa yang terjadi di dalam keluarganya Ahok? Nggak ngerti. Anda tahu apa yang terjadi dalam keluarga Philip Mantova? Anda juga nggak ngerti. Tapi kalau ukuran Anda adalah materi, salah besar. Salah besar. Ya, dan itu akan membawa Anda akhirnya menjadi Yudas dan Demas. Wah, Ahok kan orang yang berintegritas ya, kita nggak mau menghakimi orang. Kita nggak mau bicara, itu kan cuma contoh tadi. Ya, kita nggak mau kejar ke sana. Kita cuma kasih tahu ke Anda. Orang-orang yang hidupnya dengan segala penampilan yang mewah, ya, nggak mungkin hatinya melekat di sana. Nggak mungkin hatinya nggak melekat. Nah, ya. Tapi kalau orang dia kaya tetapi dia hidup bersahaja, saya yakin hatinya tidak melekat pada hartanya. Beda ya. Orang kaya tapi hidupnya mewah. Atau orang tidak kaya tapi hidupnya mewah. Apalagi ya udah nggak kaya hidupnya mewah. Hatinya pasti melekat pada harta. Tapi orang yang punya uang banyak tetapi hidupnya bersahaja, ya pada umumnya dia tidak melekat pada hartanya. Dan biasanya dia itu, lihat, apalagi kalau dia rajin charity, berdiakonia charity. Itulah, makanya Tuhan berkati dia makin lama makin melimpah. Tuhan percayakan kepada dia makin lama makin banyak. Dan Anda nggak tahu kalau dia itu orang kaya banget. Saya itu berapa kali ketemu orang kaya itu ya. Saya nggak nyadar kalau dia itu orang yang kaya raya banget. Hidupnya sederhana banget, mobilnya biasa. Saya sampai nggak ngerti ya, pakai jam tanganmu jam tangan biasa. Ya jam tangan sport, jam tangan. Tapi ternyata ini orang tajir, melintir, saya baru ngerti itu ya. Nah, nggak enak dong Pak, nggak direspek. Kalau saya mah respek sama semua orang. Kancil ketemu sama kancil, serigala sama serigala, kebo sama kebo. Orang yang bersahaja seperti saya, kumpulnya orang bersahaja. Dan kita kan nggak mau ngukur orang dari uangnya. Ya, oke, ini saya kasih dasar dulu supaya saudara mengerti. Lalu ada yang namanya Yudas dan Demas di dalam Alkitab. Kenapa Yudas bisa ada kejadian namanya Yudas? Kalau ada yang bilang Yudas masuk surga, itu orang kemplu. Ya, karena Yesus saja berkata celakalah si Yudas ini. Yesus berkata celakalah, akal ada lebih baik dia tidak dilahirkan. Terus bagaimana dia bisa masuk surga? Nah, itu kan orang Yesus bilang celaka, masa orang celaka masuk surga gimana sih? Berarti Yesus salah dong. Ya kan? Bagaimana Yesus bisa salah? Oh, Yesus sudah bilang celakalah. Apa lebih baik dia tidak dilahirkan? Celakalah.
orang ini, ya kan? Memang pengkhianatan akan ada, tapi celakalah si Yudas ini kan, adalah lebih baik dia tidak dilahirkan. Lebih baik nggak lahir, coba bayangin. Tapi kan sudah terlanjur lahir. Lalu kenapa Yesus menerimanya jadi muridnya? Itu kan ada random acak. Dari 12 itu, dari awal Yesus nggak pernah sebutkan bahwa Yudas akan berkhianat, tapi dia tahu siapa yang akan berkhianat. Tetapi itu ada semua adalah keputusan. Lalu mengapa bisa ada Yudas yang berkhianat? Karena dari awal hatinya itu sama uang. Tapi kan dia pengikut Yesus, nggak masalah di gereja semua. Anda orang mau pengikut Yesus, mau dia apa, begitu hatinya dia sama uang. Suatu hari dia akan berkhianat demi uang itu. Walaupun dia nanti menyesal, tapi jangan berkhianat. Karena uang itu, karena sudah terbiasa. Hatinya sudah nempel di sana. Jadi mengapa bisa ada Yudas? Karena ada orang-orang yang lebih mencintai uang daripada kasih yang sejati. Nah, kalau jemaat dididik untuk materialistis dengan penampilan-penampilan material, oh itu bahaya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Karena akhirnya jemaat akan berpikir itu yang benar. Ya, suatu ketika ada hamba Tuhan masih perumpamaan. Ada orang berantem nih ya, ada orang berdebat. Wah, orang itu lihat Lazarus. Ceritanya Lazarus dan orang kaya, Anda ingat ya, Lazarus itu orang miskin, pengemis, ya, bahkan boroknya dijilatin sama anjing. Dia makan remah-remah yang dibuang oleh si orang kaya ini. Lalu Lazarus mati dan pergi ke pangkuan Bapak Abraham. Dan orang kaya ini pergi ke Hades. Lalu orang kaya ini teriak-teriak, ya tolongin aku, ya supaya si Lazarus kasih air sama aku. Nggak bisa, katanya Abraham. Yang dia ngelihat Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan si orang kaya ada di Hades. Ya, dan dia disebutkan menderita di sana. Lalu si perdebatan ini, si pendeta yang satu bilang, tuh lihat, orang Lazarus dia pergi ke surga. Orang kaya dia pergi ke Hades. Makanya jangan kaya. Ya kan? Oh nggak bisa, nah, katanya si pendeta yang penganut teori kemakmuran, ya kan? Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak bisa memberkati orang-orang. Ya kan? Ada dua pilihan, berdebat ya. Tapi kalau kamu kaya, hatimu melekat, kamu akan masuk ke Hades. Debat tuh nggak kelar-kelar. Lalu si pendeta yang bijaksana, katanya kalau menurut saya tetap nggak bijaksana, dia bilang, oh saya bukan mau jadi Lazarus, saya bukan mau jadi orang kaya, saya mau jadi Bapak Abraham saja. Kaya dan masuk surga. Lazarus kan miskin masuk surga. Orang kaya, kaya masuk ke Hades. Abraham kaya masuk surga. Nah, dia bilang begitu kan. Iya, tapi terus saya bilang, tetapi Abraham bukan pendeta. Abraham itu pengusaha. Satu-satunya pendeta yang disebut kaya raya, ya, dan hidupnya dalam kemewahan, matinya mengenaskan Imam Eli. Ayo. Nah, itulah pendeta, imam kan, nah, yang profesinya full timer sebagai itu. Abraham pengusaha, umatnya dia siapa? Dia dapat perpuluhan dari mana? Kolektornya dari mana? Maka dia kaya ya boleh-boleh saja, masuk surga ya nggak apa-apa. Oh, dia nggak cinta sama uangnya, jangankan sama uangnya, sama anaknya saja hatinya nggak melekat kok. Sama anaknya saja disuruh Tuhan korbanin, dikorbanin sama dia. Apalagi sama uang. Dan itu sudah terbukti, hatinya tidak melekat. Bahkan ketika dia dapat rampasan perang pun dikembalikan semua, bawa sana semua. Kecuali yang dimakan sama anak buah saya, jangan kamu tagih. Ya, jangan sampai orang ngomong Abraham kaya gara-gara kamu. Wah, dibilang begitu kan. Bahkan ketika dia sudah menang pun dia membawa 1/10 kepada Melkisedek. Nanggap ya, betapa orang ini tidak melekat hatinya kepada uang. Anak yang dikasihnya aja dia nggak melekat. Dia cinta anaknya, tetapi dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anaknya. Nah sekarang Pak Pendeta mau ngajari, mau jadi saya jadi Abraham saja, kaya
diberkati dan masuk surga. Sebentar, Anda sudah disuruh Tuhan untuk sembelih anak Anda belum? Nah, pertanyaan kan begitu kan? Kalau nggak jangan sok-sokan jadi Abraham deh. Yang benar gimana? Yang benar, ya kalau Anda diberkati, jangan hatimu melekat. Bagaimana supaya jangan melekat? Nah, Anda tahu bahwa ketika kita persahabatan dengan dunia ini, filio dengan dunia ini, membuat Anda jauh dari Tuhan. Itu ada di mana ayatnya ya? Dulu Pak Tambunan pernah kasih tahu ya. Persahabatan dengan dunia ini adalah menjadikan dirimu adalah musuh Allah. Di mana ayatnya itu? Cinta akan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, ada di 1 Timotius, Yakobus 4 ayat 4, coba tolong bukain. Ya. Kalau Anda membuat bersahabat dengan dunia, mencintai dunia, bersahabat dengan dunia bagaimana? Ya dengan menikmati tadi. Hidup dalam pesta pora. Ayatnya dalam pesta pora, hidup dalam kemewahan, pesta pora di siang hari ya. Pesta pora di siang hari. Itu adalah hidup dalam kemewahan. 4 ayat 4. Nah, kita buka ya. Ada di dalam tolong dibaca mah. Hai, Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Terus ada kata pesta pora, hidup dalam kemewahan. Ya, Alkitab juga ngajarin kepada kita hidup dalam pesta pora. Pesta pora itu di doa fajar pernah saya ajarkan ya. Pesta pora itu ada di dalam Galatia 5 Galatia 5 ayat 1 Petrus 4 ayat 3 deh, 1 Petrus 4 ayat 3. 1 Petrus 4 ayat 3. Tolong bacain dulu. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebentar ya, bukan di itu, tetapi ayatnya ada di sebentar, Kirob ya, sebentar. Ada satu ayatnya bahwa pesta pora itu udah barang-barang mewah itu ya, barang-barang mewah itu yang dimaksud. Sebentar, tiba-tiba saya keingetan soalnya ya. Truve, benar nih ya kata truve itu ada di ayatnya ada di Lukas 21:34 Pak. Lukas 21:34. Bukan, tetapi ada di 2 Petrus 2 ayat 13. 2 Petrus Lukas 7 ayat 25 juga, 2 Petrus 2 ayat 13. Nah, coba 2 Petrus 2 ayat 13 dulu, 2 Petrus 2 ayat 13. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Nah itu berfoya-foya yang tadi ya, soalnya bukan berpesta pora, saya ingatnya berfoya-foya pada siang hari itu dari kata truve. Artinya apa? Bermewah-mewah. Di siang hari bolong, bermewah-mewah, menggunakan barang-barang mewah. Ya, kemudian buka lagi di Lukas 7 ayat 25. Lukas 7 ayat 25. Lukas 7 ayat yang ke-25. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Nanti ada lagi di Matius 6, Salomo dalam segala kemegahannya tidak mengenakan, tidak seindah bunga bakung yang hari ini ada dan besok dibuang.
Matius 6 ayat berapa? Salomo dengan segala keindahannya. Matius 6 ayat 25 ya kalau nggak salah ya. Ya, pandanglah burung-burung, terus 7 pelan-pelan. Bunga bakung 29. 29 coba. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani Iya. kamu, hai orang Ya. yang kurang percaya? Jadi apabila Anda hatinya melekat, itu sindiran yang luar biasa dari Tuhan Yesus ya. Orang mengeluh-elukan Salomo, tapi Yesus bilang, Salomo dalam segala kemewahannya, ya, nggak berpakaian seindah dari bunga itu. Artinya apa? Bunga itu hari ini ada, besok dibuang. Artinya Salomo itu apa? Setelah Salomo bermewah-mewah, kerajaannya pecah. Dibuang itu Israel. Ya toh? Makanya hati-hati sekali di dalam cinta uang ini. Kalau Anda melekat sama uang, ya, kalau Anda bertambah kaya, kalau kita berdoa, berilah kami pada hari makanan kami secukupnya, roti kami, daily bread, roti harian, seperti mana? Kalau lebih berarti punyanya orang lain, nggak boleh kamu ambil. Makanya tadi di awal saya bilang, jangan mental kere, untukku. Luar biasa ya, kalau tadi saya kan membandingkan kan dengan sistem di Eropa, ya. Kalau kita sudah punya jaminan dari pemerintah, lalu kita punya kerjaan dan kita cukup, kita harus lapor. Saudara tahu nggak kalau nggak lapor, Anda bisa didenda sama bunganya sekalian. Anda bisa tambah kere lagi dan nggak dibantu sama pemerintah. Wah, sedih dah itu, dan mungkin bisa masuk penjara juga. Anda harus jujur dalam masalah uang di sini. Kalau Anda susah, tidak mungkin Anda kere, pasti dibantu. Bayangin 1.500 tunjangannya sebulan. 1.500 itu berapa? Kira-kira 25 juta rupiah. Itu lebih dari cukup untuk hidup di sini. Ya. Tetapi kalau Anda nggak jujur, Anda punya penghasilan sendiri, dan Anda tetap terima uang yang 1.500 ini, Anda punya uang penghasilan. Jadi kalau Anda punya penghasilan 1.000, maka nanti Anda cuma dikasih 500 sama pemerintah. Anda harus lapor. Kalau nanti di akhir tahun akan dihitung. Total 1.500, misalnya 1.000, kalau 1.000, berarti dapat 24.000. Lalu sebulan saya punya 27.000. Maka saya akan saya udah nggak dapat lagi. Tapi kalau sebulan saya cuma punya dapat 15.000, maka saya akan dikasih 9.000 kembalian sama pemerintah. Tapi kalau Anda tidak jujur, selesai, didenda, sama ini nggak bisa bayar denda, masuk penjara. Mental itu loh luar biasa. Kalau Anda punya, Anda harus berbagi. Kalau bayar pajaknya 30%. Kemarin Pak HW bilang malah 50%, saya sampai jubul 50%, tak hitung benar juga loh. Ternyata ada orang bayar pajak 50% di sini. Dan mereka dengan senang hati membayarnya. Luar biasa ya. Di Indonesia bayar pajak cuma begitu aja masih curi-curi. Di sini 50% orang senang-senang aja. Malah dibilangin, mereka bangga kalau bayar pajak pasar gede. Gitu ya. Berarti mereka itu orang yang itu tadi ya, cinta tanah air. Dulu siapa ya, Pak Teguh itu bilang ya, di sini yang namanya cinta tanah air itu kalau Anda bayar pajak. Itu cinta tanah air itu namanya pahlawan itu, cinta tanah air. Kalau Anda bayar pajak. Wah, serem saudara, pembayar pajak itu dihormati sekali. Nah, oke, kita balik. 1, cinta uang membuat Anda akan menjadi Yudas dan Demas. Tetapi yang satu, yang Yudas ini, karena dia melihat ada peluang untuk menjual saudaranya. Ya, lahir baru nggak dia? Belum. Dari awal dia sudah cinta uang, bagaimana dia mau cinta Tuhan? Nggak mungkin. Tapi orang ini ada dalam kita sebagai ilalang. Hari ini pertanyaannya pas semua ya. Dia cinta Tuhan sebagai ilalang di tengah-tengah gandum. Tadinya dia cuma ilalang biasa. Lama-lama dia jadi Yudas. Dia benar-benar dia hianati. Dia hianati saudaranya sendiri. Serahkan ke orang lain saudaranya sendiri. Kalau perlu dijual.
Ya tuh, saya ini Kristen, saya aja melaporkan saudara saya sendiri, ini orang goblok. Nah, hati-hati. Pak, bagaimana supaya jangan jadi Yudas, jangan terjadi sama saya, Pak? Satu, Anda jangan mengimani kalau Yudas masuk surga. Kalau Anda mengimani Yudas masuk surga, maka Anda kan dengan senang hati menjadi Yudas. Tapi Anda harus tahu bahwa Yesus berkata, celakalah. Adalah lebih baik jika ia tidak dilahirkan. Ya, ayatnya ada di mana itu? Coba kita baca aja deh ya. Celakalah adalah lebih baik jika ia tidak dilahirkan. Nah, itu ada di dalam Markus 14, Matius 26 aja deh, Matius 26 ayat 24. Matius 26 ayat 24. Tapi mulai dari sebelumnya. Ya, di atasnya lagi. Dah, dua-dua. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Sedih loh mereka ya. Bukan aku ya Tuhan, yang mengkhianati itu kan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, bukan aku ya Rabi, katanya, engkau telah mengatakannya. Celakalah. Dan kalau orang ini masih ngomong bahwa Yudas masuk surga, nggak heran kalau dia jadi Yudas. Dan dia bangga dengan sebutan Yudasnya. Tapi Yesus berkata, celakalah. Adalah lebih baik bagi Yudas ini, sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, itu satu Yudas. Mengerikan ya. Nah, sekarang kedua Demas. Demas ini adalah orang-orang yang ketika di dalam masa kesesakan, dia tinggalkan saudaranya. Wah, kalau lagi seneng ikut hura-hura dia. Ya kan? Nah, lagi seneng ikut hura-hura. Begitu lagi reward, wah dia kabur selamatkan diri masing-masing. Pak Paul juga ninggalin KC, siapa bilang saya ninggalin KC? Saya bikin gede masalahnya. Saya tidak pernah tinggalkan teman-teman yang berjuang dengan saya. Sekalipun saya tidak setuju dengan caranya. Saya tidak pernah tinggalkan orang-orang yang dari dulu ya. Nah, mengapa? Ya nggak tahu, saya dididik untuk seperti itu, untuk setia kawan. Makanya ya, seumur hidup saya ini saya udah bebasin orang 3 kali keluar dari penjara. Ya, seumur hidup saya ini, saya bebasin keluarkan orang 3 kali ya dari penjara. Sudah di penjara saya keluarin, saya tarik keluar. Tulis caranya dengan segala macam cara, dengan cara aneh-aneh pokoknya. Jangan ditanya. Karena itu masalah kesetia kawanan. Kedua, itu memang adalah sebuah, itu tadi, ya, di dalam kasih itu, dalam buah roh itu selalu ada kesetiaan. Anda yang kemarin berkomentar bahwa saya, meninggal KC, salah Anda. Ya. Kalau saya nggak teriak, KC udah mati sekarang. Ya kan? Kalau orang tidak setuju, bukan berarti dia terus menolak. Kalau tidak setuju, bukan berarti dia terus bermusuhan. Anda harus belajar dewasa dalam hal itu. Anda tidak harus setuju dengan saya, tetapi Anda tidak harus bermusuhan dengan saya. Apakah kalau saya tidak setuju dengan istri saya, lalu saya bermusuhan seumur hidup sama dia? Enggak dong. Kalau kita tidak setuju, ya, perkataan tidak setuju. Saya punya banyak sahabat yang tidak setuju dengan cara saya. Dan mereka bilang, oke, kita jalan sendiri. Iya. Ya udah, kalau kamu nggak mau berteman dengan saya lagi, oh salah kamu. Saya tetap berteman dengan kamu. Pendapatmu yang bertentangan dengan saya tetap dengarkan, tetapi tidak saya lakukan. Karena saya sudah tahu apa saya mau kemana. Kalau kamu tidak bisa sertai saya, nggak masalah. Anda harus bisa membedakan mana yang tidak setuju, mana yang musuhan. Nah, ya.
Apakah saya selalu setuju dengan Saifuddin? Dari dulu saya nggak jarang setuju dengan Saifuddin. Tetapi kita bisa jalan bareng. Saya tetap percayakan kalau ada orang-orang dibaptis, Abi tolong baptis orang ini saya titip. Banyak ya saya titip ke Abi itu ya dari dulu ya. Nah, nggak masalah. Ya, dan bahkan beberapa ya, Abi buka jalan saya buka jalan Abi sama. Apakah berarti saya harus musuhan? Enggak. Apakah saya setuju? Tidak selalu setuju. Anda harus bisa membedakan kedewasaan di dalam berpikir. Anda tidak harus setuju dengan orang, tetapi Anda tidak usah bermusuhan. Iya kan? Bahkan dukung. Nah, kalau masalah uangnya enggak dong. Karena kan kita kan punya aturan di sini. Kita sudah ada aturan ya, kita nggak bisa. Tapi apa kita nggak dukung? Kita dukung. Ada dukungan yang lebih penting daripada uang. Ya, kita lagi bikin supaya KC nanti namanya ada di Open Doors, Board of Martyr. Bukan karena mati, ya Mami Rebecca juga masih hidup sampai sekarang, tapi namanya ada di dalam Open Doors, Board of Martyr. Artinya orang-orang yang mau menderita bagi Kristus. Kita lagi mau bikin seperti itu. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Ya, Anda jangan fokus ke pemilu KC dari awal KC ditangkap, bahkan sebelum ditangkap, saya sudah bilang, KC kalau ditangkap itu nggak mungkin lepas. Dan jangan berharap dilepaskan. Nggak bisa. Dari awal saya sudah bilang, nggak bisa lepas. Yang bisa, pembelaan kita adalah memperingatkan. Pengacaranya bilang, oh bisa, pasti lepasin. Ya syukur kalau bisa. Tapi jangan ngimpi. Saya sudah bebasin 3 orang keluar dari penjara, saudara. Saya tahu prosedurnya seperti apa. Ya, saya bukan lawyer, saya bukan lawyer, ya, tapi saya ngerti prosedurnya seperti apa. Saya belajar semuanya supaya bisa lepas bagaimana ini orang, sahabat-sahabat saya ini. Ya kan? Tetapi kasusnya itu beda dengan KC. Kalau KC itu nggak bisa lepas. Jadi kita harus tahu diri, kita sudah tahu nggak mungkin lepas, nggak bisa. Dari dulu saya sudah bilang, dari awal, Nabi ke-20 sudah bersabda. Ya, Nabi ke-20 sudah bersabda, nggak bisa. Lagian, ya, sebetulnya kasus KC ini bukan kasus yang seharusnya sampai dipukulin begitu segala macam. Itu ada yang memanfaatkannya. Ya kan? Nah, kalau sudah terjadi, ya kita naikkan. Justru itu keuntungan buat KC. Nah, nggak usah mewek. Hadapi dengan tegar, orang akan angkat jempol. Kalau mewek keluarganya, ya Pak Saifuddin, hadapi dengan tegar. Pleidoinya pun ngeri sekali. Pledoi itu bisa membuat Anda merinding bulu kuduk itu ketika dengar pleidoinya Saifuddin. Ya, nah, itu yang Anda harus ingat-ingat hal-hal seperti itu. Dan kenapa bisa ada Demas-Demas ini? Karena orang mau selamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang selamatkan diri masing-masing ini. Ya, begitu Anda sekarang ini kan udah kelihatan nih siapa yang selamatkan, YouTubers itu. Anda lihat. Ya kan? Begitu kasus ditangkap, siapa yang cari duit, siapa yang memang mau cari kebenaran. Anda kan langsung tahu, ya saya nggak usah menghakimi, Anda silakan Anda nilai sendiri. YouTube mana yang mau cari selamat sendiri, yang cuma membeo aja begitu sudah jadi, wah baru cari duit. Itu udah cari duit. Tapi orang-orang yang terus menghembuskan dan dorong terus supaya isu KC ini jadi gede. Isu KC ini isu sepele, siapa yang jadi gede? Siapa yang bikin jadi gede? Kita. Para Yudas dan para Demas mau meredamnya. Hati-hati. Dan itu ada di dalam lingkungan kita sendiri. Berusaha meredam isu ini supaya hilang. Saya bilang harus jadi gede. Saya bilang, siapa yang bikin gede? Ya kita. Supaya didengar. Makanya saya bilang ini adalah trigger. Ya, ini saya ngomong sudah 40 menit nih. Saya harus stop ya. Saya harus stop. Tapi itulah Demas. Nah, isu KC ini ya, terakhir ya. Demas dan Yudas dalam isu KC ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, waktu saya mengalami masalah besar, langsung saya tahu siapa Yudas, siapa Demas. Kalau Anda tidak mengalami masalah, Anda nggak tahu siapa Demas, siapa Yudas.
Sebetulnya bahasa dalam sehari-hari apa sih? Kamu akan tahu siapa sahabatmu kalau kamu lagi susah. Iya kan? Sebenarnya kan Demas ini kan ceritanya begitu kan? Lagi Paulus seneng, wah seneng dia dimuridkan oleh Paulus, dia bangga, wah saya muridnya Paulus, wah dia kemana-mana, dia ngoceh-ngoceh kemana-mana. Ya kan? Begitu Paulus yang ditangkap, ternyata mau disidang, ya kan Paulus kan pede kan, saya mau ketemu Kaisar. Wah, orang udah GR semua, udah bangga dengan mengeluh-elukan. Begitu disidang, kelihatannya Paulus bakal dihukum mati, kabur semua. Sakit sekali. Saya ngalamin ya, saya ngalamin ditinggal begitu, sakit saudara. Itu orang yang paling kita harapkan supaya dia bela kita. Pergi saudara. Kita ngalamin yang seperti jadi udah biasa. Sudah biasa. Kemarin tiba-tiba saya tenar ya, tiba-tiba semua orang pergi dari Zoom kita. Biasa. Itu sudah biasa Demas gitu. Numpang tenar doang di tempat kita. Udah biasa. Gak usah jengkel, gak usah marah. Tapi bagaimana supaya Anda jangan jadi Demas? Jangan cinta dunia. Syaratnya cuma simpel, jangan cinta dunia, jangan cinta ketenaran, jangan cinta, ya kan cuma pengen numpang tenar doang. Ya kan satu, cinta dunia kan cinta ketenaran, pengen tenar, pengen duit. Yang ketiga apa? Pengen kekuasaan. Pengen memonopoli, begitu buah, kena masalah, selamatkan diri masing-masing semua, kan kita harus berhikmat, Bruna itu, harus cerdik seperti ya cerdik gundulmu. Tapi itu udah biasa, Demas, Yudas. Yang perlu kita waspadai adalah satu, ya, ada orang-orang yang cinta uang, cinta ketenaran. Dari awal saya sudah tahu. Kadang-kadang saya mengerti, saya jadi paham ya, kenapa Yesus bisa tahu Yudas itu yang bakal mengkhianati. Anyway lah, Anda jangan bilang, mungkin Anda jangan cerita Tuhan, klinik-klinik segala macam lah. Kita cerita orang liberal aja deh ya. Cara berpikirnya orang liberal. Bagaimana Yesus bisa tahu ini si Yudas ini bakal berkhianat ya? Udah kelihatan. Bukan menghakimi, dari cinta uang. Karena orang yang cinta uang, dia tidak akan mencintai sahabatnya. Orang-orang yang cinta uang, Anda akan lihat ya pendeta-pendeta nanti, yang mencintai dunia, itu nanti di hari dia akan mengkhianati kamu. Ketika antikristus itu datang, pendeta-pendetanya akan jual data jemaatnya kepada antikristus. Hati-hati dengan pendeta-pendeta dengan gaya hidup mewah. Ya, itu cinta uang, cinta dunia, berfoya-foya di siang hari itu tadi loh. Berfoya-foya di siang hari, luxurious, true. Ya, itu orang yang dengan luxurious, dengan gaya hidup luxurious. Ya, hati-hati orang-orang ini yang akan jual Anda. Makanya jangan pernah kasih uangmu lagi buat support mereka. Kasih uangmu buat kasih makan Yayasan Damaris. Dan untuk support Apolinaris Darmawan. Kenapa nggak KC dulu Pak? Ya KC karena belum dibuka. Kalau dibuka kita lanjutin lagi. Sekarang kita stop dulu. Bukan nggak dukung, kami tetap dukung ya. Kita lagi koordinasi dengan tim Eropa untuk naikkan supaya dorong sampai KC itu masuk ke open doors. Kalau sudah masuk open doors, selesai itu Indonesia. Ya, selesai. Wah, bisa diembargo mas sana sini. Ya, hati-hati open doors itu powerful ya di seluruh dunia itu ya. Begitu open doors bilang ini jalur merah, wah selesai itu. Bisa banyak embargo, nanti bisa banyak kesulitan itu. Ini jalur merah. Open doors bilang apa, pemerintah ikut loh. Open doors itu organisasi anti persekusi yang sangat didengarkan oleh dunia. Dan kita lagi berusaha, makanya nggak mudah masuk ke sana, ke open doors ini. Ya, nggak mudah. KC ini harus memenuhi persyaratan, makanya kita bikin gede kok KC ini. Sebenarnya kalau di dalam ini sudah memenuhi syarat, dia disuruh, bukan cuma dipukuli itu urusannya amnesti. Tapi kalau sudah disuruh makan tai, itu urusannya open doors. Nah, itu yang kita bikin sekarang ini. Kita bisa support. Dan sebetulnya itu butuh biaya besar untuk KC itu. Tetapi kalau dia tidak mau terbuka, saya nggak mau. Jangan sampai nanti kita kumpulin duit, uangnya itu tidak disalurkan. Dan saya nggak mau. Saya nggak percaya. Saya percaya dengan Saifuddin Ibrahim. Saya tidak percaya dengan keluarganya. Ya. Dan Saifuddin nggak bisa apa-apa kalau keluarganya bilang enggak. Nah, itulah masalahnya. Ya. Harus buka, nggak buka kita nggak mau. Itu sudah. Anda nggak bisa ganggu saya yang masalah itu. Karena saya harus selamatkan proyek-proyek kita yang lain, yang lebih penting, yang nggak kalah pentingnya.
dengan seorang KC. Tetapi KC apa kita? Oh tidak, kita bantu habis-habisan juga. Siapa yang mau naikkan ke dunia internasional? Ya grupnya rombongan Nabi inilah yang angkat ke dunia internasional, makanya KC bisa naik ke dunia internasional. Ya kan? Nah, artinya kita tetap konsekuen, kita konsisten, kita dukung. Kita nggak boleh tinggalin KC. Doa. Tapi untuk dana harus dibuka dulu. Harus buka dong. Dari awal kita sudah sepakat, ya kita harus sepakat. Gitu. Bukannya gimana ketahuan semua? Enggak, itu kan ada caranya. Kan sudah kita udah kasih tahu caranya. Nah, Damaris gimana cara bukanya? Kan kita sudah kasih tahu caranya. Nah, ya kan? Jadi kalau sama saya jangan beretorika lah. Itu lawyer-lawyernya KC lah. Jangan sama saya itu jangan beretorika, ya. Tetapi kita akan dukung. Saya nggak urusan dengan keluarganya, saya nggak urusan dengan lawyer, saya urusannya dengan KC. Dia berjuang memberitakan Injil dengan caranya, walaupun saya tidak setuju, tetapi kita harus dukung, kita harus bela. Karena perjuangan KC adalah perjuangan kita, minoritas yang tertindas. Ya, semoga saudara menangkap pesan firman Tuhan hari ini bukan sekedar KC, tapi adalah dalam hidup Anda sehari-hari. 1, jangan cinta uang. 2, jangan cinta dunia ini. Cinta uang itu cinta dunia ini ya, jangan cinta dunia ini. Harta, uang itu ya, materi, bergaya hidup mewah, ingin kekuasaan, ingin tenar. Jangan, Pak Paulus ini tenar. Enggak, saya nggak pernah kepengen tenar. Saya mah tenar natural. Ya, cari sensasi enggak juga, goblok apa cari sensasi saya. Ya, cari suaka loh. Kalau saya niatnya cuma mau busuk begitu, saya sudah berhenti sekarang. Saya sudah dapat warga negara, ngapain saya teriak-teriak lagi? Saya sembunyi aja kan selesai kan saya kan. Ini kan dapat uang? Enggak, saya diam aja dapat uang dari pemerintah. Saya diam saja pun dapat uang dari pemerintah, uang yang cukup. Ya kan? Saudara nangkap ya. Apakah saya lakukan ini demi uang? Enggak. Saya diam saja, nggak usah ngapa-ngapain. Di sini saya dikasih uang sama pemerintah, 1.500 euro per bulan. Itu loh. Dikasih rumah sama pemerintah. Saya diam saja dikasih uang sama pemerintah. Apalagi saya bergerak. Makin saya bergerak, makin ya memang malah jadi butuh duit. Gara-gara saya bergerak begini, malah jadi butuh duit, butuh gerakan ini, gerakan segala macam. Sekarang kita lihat, kita punya Yayasan Damaris, kita kasih makan Indonesia. Kita punya Apolinaris, karena kita mau kasih makan orang di dalam penjara. Sebetulnya kita mau dukung KC seperti itu, tapi keluarganya siap nggak siap ya jangan. Kita orang melayani itu, kalau dia nggak siap, kita nggak bisa perlengkapi. KC-nya siap, makanya saya lagi berusaha untuk hubungi KC, bisa langsung telepon ke dalam. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi nanti selalu ada cara. Ya, Tuhan selalu buka cara. Kalau memang Tuhan berkenan sama KC, nanti Tuhan akan buka jalan ketemu dengan saya. Itu ya. Nah, saudara tahu ya, jangan cinta harta, jangan cinta kedudukan, jangan cinta dengan ketenaran. Kalau Anda menjadikan itu, saya ajari anak saya baik-baik. Pas saya ingin kaya, Bang, nggak boleh. Nggak boleh. Kamu harus cinta Tuhan tanpa kompromi. Nanti Tuhan kasih kamu kaya. Wah, saya mau ngomong, saya mau nangis ya. Serius saya ngomong. Kamu cinta, karena saya ngalami sendiri. Jangan ingin kaya, kata Amsal ya. Baru kamu pengen itu udah pergi. Punya sayap. Kamu cinta Tuhan mati-matian. Nanti itu semua datang, kekayaan, kehormatan, umur panjang, kesehatan, itu datang sama kamu. Ya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada cinta Tuhan. Gimana cinta Tuhan yang tidak kelihatan? Dengan Anda selalu hidup mengasihi, mengampuni, siap untuk mengampuni, siap untuk mengasihi, siap untuk selalu berdiakonia. Seberapapun Anda miliki, sisihkan buat berdiakonia. Pak, duitnya sini kurang. Enggak, sisihkan berdiakonia. Itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu ya, rawat teman-temanmu di penjara. Ya, siapa ya, Pak Apolinaris yang sudah jelas. Ya, siapa lagi? Ya ini, Damaris. Atau Anda bikin sendiri, grup sendiri, boleh. Gitu ya. Bikin. Kenapa saya bikin Damaris? Supaya Anda punya sarana buat menyalurkan. Itu. Nah, yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, Anda harus waspada dengan Yudas dan Demas di sekeliling kita. Stop.
Stop. Kalau saya mah stop. Kalau udah begitu ada Yudas Demas. Kalau Yudas saya stop. Tidak akan memberikan peluang buat dia lagi. Kalau Demas saya cuman say hello, ya tapi stop, saya nggak mau basa-basi. Ya. Untuk Yudas saya stop. Demas saya tidak mau berbasa-basi. Say hello tapi tidak basa-basi. Saya nggak mau dikontaminasi. Ya. Oh, nggak mengasihi. Oh, mengasihi. Tetapi saya tidak mau kasih peluang, karena Demas bisa sekonyong-konyong jadi Yudas. Nah, itulah Yudas dan Demas, fenomena Muhammad KC. Luar biasa ya, Muhammad KC triggernya kemana-mana. Dan nanti kita mau bikin ya gebrakan saya, class action, yang didukung oleh rombongan para nabi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke.